Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tak ada perkara yang paling penting dan pokok yang semestinya kita goreskan dalam hati, jiwa serta sanubari kita tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam memaknai pertemuan indah pada kesempatan kali ini, ketika Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, tatkala Allah memudahkan kita untuk melakukan peribadatan dan ketaatan, karena sesungguhnya tak ada kenikmatan yang paling indah dan paling hebat melainkan tatkala Allah menggunakan seorang hamba untuk mentaatinya, lalu kemudian setelah ia melakukan ketaatan tersebut, kemudian Allah gunakan lagi dia untuk melakukan ketaatan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang berikutnya. Maka teruslah bersyukur kepada Allah, karena dengan bentuk syukur kepada Allah akan senantiasa Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diturunkan kepada kita sebagai teladan dan sebagai panutan untuk kita. Maka tak pantas untuk kita untuk mencari pedoman, untuk mencari tokoh selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitab Syarh Sunnah, Al-Islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam adalah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan sunnah Nabi itulah merupakan Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak samar lagi bagi kita akan dahsyatnya pahala menuntut ilmu, karena begitu banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kalam-kalam para ulama yang menceritakan akan dahsyatnya pahala menuntut ilmu, akan luar biasanya ganjaran yang akan diperoleh bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Akan tetapi ada sebagian orang yang tak faham akan hakikat dari menuntut ilmu. Sebagian mereka mengatakan bahwa kesuksesan menuntut ilmu itu tatkala dia telah digelar sebagai ustadz, ataupun tatkala dia telah dapat membuka masyarakat yang ada di hadapannya, ataupun tatkala dia telah menjadi orang-orang yang diidolakan di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ataupun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kesuksesan menuntut ilmu itu tatkala ia mampu untuk menghafalkan dan mampu memperdengarkan hafalannya dengan suaranya yang indah. Kalaulah ini hakikat dari menuntut ilmu, maka tak mungkin ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang paling pertama yang akan diseret masuk ke dalam neraka
dan diseret dalam keadaan mukanya yang diseret ke dalam neraka adalah seorang ustadz, maka kalaulah hakikat tadi yang telah disebutkan itulah hakikat dari menuntut ilmu, maka tak mungkin ada hadis ini. Kalau adalah hakikat menuntut ilmu bahwa mampu untuk menghafalkan sesuatu lalu memperdengarkan kepada orang sehingga memukau orang yang mendengarnya, kalau ini adalah hakikat dari menuntut ilmu, maka tak akan mungkin ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang paling pertama yang akan diseret wajahnya masuk ke dalam neraka adalah seorang qari, adalah seorang penghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas apakah hakikat dari menuntut ilmu? Lantas apakah tujuan dari menuntut ilmu? Hakikat dan tujuan dari menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Syair Arab mengatakan, al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim, seorang yang meluas pengetahuannya dalam ilmu, namun ia tidak beramal terhadap ilmu yang dia telah dapatkan, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, maka dia akan diazab di dalam neraka sebelum para penyembah-penyembah berhala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fudail ibn Iyad mengatakan, la yazalul alim jahilan hatta ya'mala bi'ilmih. Akan senantiasa terus menerus seorang yang faham akan ilmu, dia mampu untuk menjabarkan akan sesuatu, tetapi tetap dia akan terus menerus dianggap sebagai orang yang jahil sampai kemudian dia beramal dengan ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa manusia yanqasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi kepada 3 jenis. Ada yang mun'amun alaihim, ada yang maghdubun alaihim, dan ada yang dhal. Siapakah yang mun'amun alaihim? Adalah mereka yang faham akan ilmu, mereka memiliki ilmu, lalu kemudian mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Adapun yang maghdubun alaihim adalah mereka yang memiliki ilmu, namun mereka tak beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Qasim mengatakan, innal ladzi ma'ahul ilm wa la ya'malu bi ilmi syarrun minal jahil. Sesungguhnya orang yang padanya ada ilmu, dia memiliki ilmu, akan tetapi dia tak beramal dengan ilmunya, maka sungguh dia lebih buruk daripada orang yang jahil. Kalaulah orang jahil dikatakan orang yang buruk, maka ini layak karena dia tak beramal. Karena apa yang akan diamalkan kalau dia tak memiliki ilmu? Akan tetapi orang yang memiliki ilmu, namun dia tak beramal, maka inilah yang dikatakan Syekh Ibnu Qasim, bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih buruk daripada orang yang jahil. Lantas apakah hakikat menuntut ilmu? Hakikat menuntut ilmu, tatkala ilmu itu dapat menghadirkan rasa takut untukmu, tatkala ilmu itu dapat memberikan ketakwaan kepada dirimu. Karena apalah arti dari sebuah ilmu kalau tak menghadirkan amalan-amalan soleh untukmu? Apalah makna dari ilmu kalau ia tak dapat memberikan rasa takut untukmu? Apalah arti daripada ilmu kalau ia tak dapat menjadikanmu orang yang bertakwa? Padahal ilmu pada asalnya diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya sekedar fasih dalam menjelaskan, lalu kemudian dapat membantumu dalam perdebatan dan pertikaian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Duhai engkau yang saat ini sedang kesulitan dalam menuntut ilmu, pahamilah bahwa tak mungkin engkau yang meluangkan waktu berjam-jam akan sama pahalanya dengan orang yang meluangkan hanya beberapa menit saja. Walaupun pada hakikatnya dia yang telah menghafal, dia yang telah paham, akan tetapi engkau telah meluangkan lebih banyak, maka engkaulah yang akan mendapatkan pahala yang lebih banyak.
Bukankah orang yang dia harus mengulang-ulang satu halaman yang akan dia hafalkan dari Al-Quran, dia mengulangnya puluhan bahkan ratusan kali untuk mendapatkan satu halaman, tak akan mungkin sama pahalanya dengan orang yang hanya mengulang 3 kali lantas dia telah menghafalkannya. Maka bersabarlah, karena hakikat dan kedudukan dari seorang penuntut ilmu bukanlah berdasarkan apa yang berada di pandangan-pandangan manusia berupa pemahaman dan apa yang dihafalkan, melainkan kedudukan seseorang penuntut ilmu yang sebenarnya adalah apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, bukankah ilmu itu Allah yang berikan? Maka tak mungkin Allah akan mengazabmu, tak mungkin Allah akan menghukummu pada sesuatu yang dialah yang akan memberikannya, padahal engkau telah berusaha. Maka teruslah bersabar dalam menuntut ilmu, teruslah bersabar dalam penderitaan, hingga ia menghasilkan sesuatu yang tak bisa untuk dicerita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, teruslah bersabar untuk melakukan menuntut ilmu, karena ini merupakan perkara yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah bagi siapa yang memahami hakikatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berselawat kepada nabinya, terkhusus di hari Jumat. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi kulli biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.